Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadira dari Sigor IKPM Surabaya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia yang mana terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu bab 1, kata dan kalimat. Kemudian bab 2 ada arti fungsi awalan dan akhiran. Yang bab ketiga ada makna kata, sinonim dan antonim. Kemudian di bab 4 ada singkatan dan akronim. Di bab kelima ada peribahasa Indonesia, lalu di bab ke-6 ada penulisan huruf kapital, dengan yang terakhir ada pembahasan mengenai drama, dongeng, pantun, syair, dan puisi. Nah, setelah ini aku akan menjelaskan bab per bab dan satu persatu. Baik. Oke, yang pertama yaitu bab 1 yang mana menjelaskan tentang kata dan kalimat. Nah, kata sendiri adalah suatu bahasa yang terdiri dari beberapa morfem atau huruf yang memiliki makna. Nah, kemungkinan satu kata itu terdiri dari beberapa suku kata. Yang pertama, ada contohnya satu suku, yaitu cat. Lalu ada yang kedua, ada dua suku, yaitu topi. 3 suku kata, karena. Lalu 4 suku kata, motivasi. Yang terakhir yaitu 5 suku kata, yaitu contohnya dharma, wisata. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai jenis kata. Jadi dalam bahasa Indonesia itu, kata itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada kata kerja. Kata kerja contohnya ada makan, selain makan ada beli atau belajar. Selanjutnya yaitu kata benda. Kata benda berarti kata yang menjelaskan tentang suatu benda ya. Contohnya ada rumah, buku, atau meja, kursi. Lalu kata ganti itu contohnya ada aku, kamu, mereka. Habis gitu di kata bilangan, itu contohnya ada satu, atau tingkat yang ke-1 atau yang pertama. Habis gitu selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat ini berarti yang menjelaskan tentang sifat suatu benda, atau sifat suatu keadaan. Contohnya ada gelap, atau tinggi, pendek. Habis gitu setelahnya ada kata keterangan. Kata keterangan itu contohnya di sana, di situ, kesini, atau kemari. Habis gitu kata sandang. Itu berarti ada tambahan ya. Contohnya kayak Bang Joko. Berarti di sini kata sandangnya yaitu bang. Nah, selanjutnya ada kata depan. Kata depan contohnya ada ke, dari, di. Terus selanjutnya ada kata penghubung. Kata penghubung itu ada contohnya ketika, jika. Terus yang terakhir yaitu kata seru. Contohnya ada hai. Oke. Selanjutnya yaitu aku akan menjelaskan mengenai bentuk kata. Yang pertama bentuk kata itu dibagi menjadi 2 ya. Ada kata ulang dan kata majemuk. Yang pertama kata ulang yaitu adalah kata yang terbentuk karena pengulangan kata. Contohnya yang pertama yaitu ada kata ulang sejati. Misalnya cita, cita. Lalu yang kedua yaitu kata ulang perubahan konsonan. Contohnya ada sayur, mayur. Kenapa dikatakan perubahan konsonan? Karena di sini S berubah menjadi M. Nah, yang ketiga yaitu kata ulang semu. Contohnya ada mata-mata. Terus yang keempat ada kata ulang berimbuhan. Contohnya yaitu sejelek-jeleknya. Di sini imbuhannya yaitu se. Oke, selanjutnya yaitu ada kata majemuk. Nah, kata majemuk sendiri adalah kata yang terbentuk dari 2 suku kata. Contohnya yaitu sapu dan tangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kalimat. Kalimat sendiri adalah susunan beberapa kata yang memiliki makna lengkap. Nah, dari kalimat sendiri itu terdiri dari beberapa susunan, yaitu pertama ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya dalam susunan pola kalimat, yaitu yang pertama ada santri membaca Al-Quran di masjid. Nah, santri ini sebagai subjeknya, membaca sebagai predikat, Al-Quran sebagai objek, lalu di masjid ini sebagai keterangan tempat. Yaitu ada juga pola selanjutnya yaitu ada SPO, contohnya adalah ibu sebagai subjeknya, membeli yaitu predikatnya, buah sebagai objeknya. Dan yang terakhir ada bentuk SPK. Contohnya yaitu saya berlari di pagi hari. Nah, di sini saya menunjukkan subjek, berlari menunjukkan predikat, lalu di pagi hari ini menunjukkan keterangan waktu. Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis kalimat. Nah, jenis kalimat ini dibagi menjadi 15. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung. Contohnya adalah kapan kamu datang ke rumah. Nah, kenapa kata ini disebut kalimat langsung? Ditandai dengan tanda petik di awal dan di akhir. Lalu selanjutnya yaitu ada kalimat tak langsung, yaitu kalimat yang tidak disampaikan secara langsung. Contohnya, ibu berkata kepada Budi, kapan ia datang.
Nah, selanjutnya yaitu ada kalimat verbal. Jadi kalimat verbal ini adalah kalimat yang terdiri dari kata kerja. Nah, di sini contohnya adalah Umar membaca Al-Qur'an. Nah, membaca di sini adalah kata kerjanya. Oke, terus selanjutnya yaitu ada kalimat nominal. Nah, kalimat nominal ini contohnya yaitu ini sepeda Ahmad. Kenapa disebut kalimat nominal? Karena di depannya adalah ada ini. Selanjutnya yaitu ada kalimat tanya, berarti kalimat yang berupa pertanyaan. Contohnya, berapa umur kamu? Nah, contohnya ada di sini. Berapa? Nah, selanjutnya yaitu ada kalimat tanya tak bertanya. Nah, contohnya dari kalimat tanya tak bertanya ini adalah aku sendiri tak mengerti mengapa begitu. Jadi, kenapa ini disebut kalimat tanya tak bertanya? Karena kalimat tanyanya ini tidak membutuhkan sebuah jawaban. Nah, selanjutnya itu ada kalimat perintah. Contohnya, pergilah ke masjid. Nah, di sini pergilah ini sebagai penunjang, ini menjadi kalimat perintah. Nah, selanjutnya yaitu ada kalimat berita. Contohnya, Aisyah besok akan berkunjung ke Gontor. Selanjutnya ada kalimat ajakan. Contohnya, yuk kita makan. Jadi kalimat ajakan di sini ada kata yang bersifat mengajak, yaitu yuk. Nah, yang ke-10 ada kalimat permintaan. Contohnya, bisakah kamu pergi? Nah, di sini kalimat permintaan disebutkan karena di sini terletak kata bisakah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada kalimat pengharapan. Nah, contohnya yaitu ada semoga kamu lulus. Nah, di sini semoga menunjukkan kalimat pengharapan. Selanjutnya itu adalah kalimat pengandaian. Contohnya, seandainya kamu tidak malas, tentu akan sukses. Nah, di contoh yang ke-13 ada kalimat aktif, yaitu ada contohnya Andi membaca buku. Nah, di sini ada membaca yang menunjukkan kalimat aktif. Nah, temannya kalimat aktif itu ada kalimat pasif dengan contoh buku dibaca Andi. Jadi, buku di sini yang awalnya jadi objek, di kalimat pasif buku menjadi subjeknya. Nah, selanjutnya yaitu ada kalimat tunggal. Contohnya adalah Ali makan. Nah, kalimat tunggal ini adalah kalimat yang terdiri dari satu kalimat aja gitu kan. Nah, selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu yang mana terdiri dari dua kalimat. Contohnya, Ayu belajar ketika adik main. Nah, Ayu belajar ini adalah kalimat yang pertama. Nah, selanjutnya ada adik main, yaitu sebagai kalimat yang kedua. Nah, nanti untuk latihan soal bisa dikerjakan di modul masing-masing dan dapat diserahkan ke Ustadz Usada untuk dikoreksi. Sekian dari penjelasan bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.